Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan meng-share informasi-informasi tentang SKB terkait kisi-kisi dan tips mudah belajar SKB khusus PAI. Nah, teman-teman, berhubung BKN menunda pelaksanaan SKB, tentu menjadi kesempatan besar untuk teman-teman yang sudah lulus SKD untuk belajar SKB. Insya Allah, channel Ayah Jud akan membantu teman-teman untuk belajar tentang SKB, yaitu belajar bersama channel Ayah Jud. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan like channel ini dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat mengikuti terus channel ini. Nah, sebelum kita mulai masuk pada pembahasan, sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, ada beberapa tips mudah dalam belajar SKB khusus PAI, yaitu yang pertama, tawakal 'ala Allah. Kita harus berserah diri kepada Allah, karena segala sesuatu harus kita libatin Allah. Nah, yaitu dengan cara berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah dimudahkan dalam proses belajar. Semua harus karena Allah, insya Allah akan dimudahkan. Kemudian yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia yang akan dapat. Nah, yang pertama tadi kan bertawakal, berserah diri kepada Allah, minta pertolongan sama Allah. Kemudian kita berusaha. Tawakal, berdoa, berusaha. Nah, berserah diri tidak akan mempan tanpa harus berusaha aja tanpa doa dan bertawakal kepada Allah juga tidak akan berjalan. Jadi ini tidak bisa dipisahkan, nomor 1 dan nomor 2, libatin Allah dan berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Insya Allah Allah akan memberikan jalan. Kemudian yang ketiga, itu kita harus buat agenda dan cara belajar yang mudah. Nah, ini buat teman-teman yang susah untuk belajar, yaitu kita sebut ada agendanya, yaitu bagaimana cara kita belajar yang mudah. Nah, yang pertama itu dalam sistem belajar kita harus ada waktu untuk belajar. Nah, harus ada manajemen waktunya. Kadang sibuk untuk aktivitas lain, ini kita khususkan waktu untuk belajar. Kemudian selain waktu, dibutuhkan buku khusus untuk belajar. Untuk apa? Untuk membantu kita mencatat materi-materi yang ada di dalam buku, di dalam video yang rumit dan tidak kita pahami. Kemudian untuk apa? Buku lagi mencatat soal, ada soal-soal kita catat. Dengan kita catat itu memudahkan kita untuk mengingat. Kemudian yang terakhir itu evaluasi. Kita mengulang kembali materi yang telah kita pelajari untuk mengasah otak kita dan mengevaluasi soal-soal yang sudah kita jawab. Kita evaluasi sendiri bagaimana perkembangan ilmu kita. Nah, teman-teman, jadi harus ada agenda yang jelas, yaitu bagaimana waktu kita belajar, bagaimana khusus belajar. Nah, karena belajar itu terkadang orang belajar harus mempunyai waktu yang tepat, tidak terganggu orang. Dan itu semua tergantung dari pribadi masing-masing. Namun insya Allah kalau belajar dengan ada manajemen waktu, ada buku khusus, dan ada evaluasi, insya Allah akan memudahkan. Kemudian
materi belajarnya sesuai dengan jurusan terkait materi jurusan kuliah. Dan ini sama seperti kita kuliah dulu. Nah, kalau kita kuliah jurusan PAI ya tentang PAI semua. Tergantung dari jurusan kita kuliah. Di sana membahas tentang fikih, muamalah, tentang pernikahan, tentang tarik tasyrik, banyak. Dan di situ akan keluar semua insya Allah. Kemudian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan ini terkait dengan cara kita dalam belajar, cara kita dalam mengajar, bagaimana. Itu masuk ke lebih condong kepada pedagogik, yaitu cara guru belajar agar siswa menjadi aktif. PTK masuk insya Allah. Kemudian isu terkini terkait PAI. Banyak isu-isu terkini terkait PAI. Itu menyangkut apa gitu. Itu insya Allah juga akan ada di SKB. Seperti contoh kejadian kasus-kasus jil. Nah, itu bertentangan kepada apa gitu. Jaringan Islam liberal. Itu kan larinya kemana gitu. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, wawancarai yang sudah pernah ikut SKB. Nah, jadi dengan kita wawancara yang sudah ikut SKB, baik itu yang udah lulus maupun yang belum lulus, dua-dua kita wawancarai. Nah, yang sudah lulus kita tanyain. Kita minta belajar sama dia. Gimana? Apa aja soalnya? Kayak mana kisi-kisinya? Apa aja yang keluar? Kita tanyain. Nah, jadi kita udah dapat ilmu dari yang sudah lulus, dari yang belum lulus. Apa kendalanya? Kita tanya. Apa yang sulitnya? Pasti dia ingat juga bagaimana soal-soal yang pernah muncul. Nah, jadi jangan takut untuk bertanya. Jangan takut untuk mewawancarai orang yang sudah pernah ikut SKB, baik itu yang sudah lulus maupun yang belum lulus. Dua-dua kita wawancarai untuk mendapatkan ilmu. Insya Allah bisa belajar bersama. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melihat apa aja yang menjadi kisi-kisi SKB PAI berdasarkan FR. Nah, ini insya Allah ini berdasarkan dari yang sudah pernah ikut tes, baik itu udah lulus maupun yang belum lulus. Insya Allah ini akurat, insya Allah. Nah, ini materi kejuruan khusus PAI. Yang pertama sekali itu adalah ilmu waris, ilmu warisan, ilmu faraid, warisan ya, atau kalau sering orang kita bilang sekarang itu ilmu warisan, mawaris, sering kita dengar ya. Kemudian muamalah, jual beli, mudharabah, banyak lagi. Kemudian pernikahan, hukum pernikahan, undang-undang pernikahan, syarat pernikahan, rukun pernikahan. Kemudian kita lihat pembunuhan, kisos, itu hukum masuk ke jinayat ya. Kemudian tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Islam yang cendekiawan ada juga banyak insyaallah. Kemudian ilmu tajwid, nun mati, berjumpa dengan ini hukumnya bagaimana gitu. Kemudian sambungan ayat, sesudah ayat ini kelanjutannya seperti apa. Kemudian ada potongan ayat ini artinya apa gitu. Kemudian sejarah peradaban Islam ini banyak keluar. Nah, dan sejarah peradaban Islam ini tidak lepas dari peta buta. Jadi peta buta ini berkaitan dengan sejarah peradaban Islam. Dan kemudian Wali Songo. Nah, Wali Songo itu terkait tentang apa-apa aja, siapa aja nama Wali Songo, di mana tempatnya Wali Songo dan wilayahnya di mana saja. Kemudian Khulafaur Rasyidin. Nah, ini yang terakhir ya, Khulafaur Rasyidin, yaitu apa-apa saja, siapa saja yang menjadi Khulafaur Rasyidin dan
bagaimana kepemimpinan para khulafaur rasyidin. Nah, seperti itu teman-teman. Banyak ini kan cuma secara garis besarnya saja. Insya Allah nanti kita akan membagi beberapa video lainnya terkait tentang ilmu-ilmu dan materi kejuruan PAI. Insya Allah ikuti terus channel Ayacut, jangan lupa subscribe dan like channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Kemudian kita lihat materi pendidikannya seperti apa. Nah, itu materi pendidikannya itu materi pedagogik ya, seperti yang kita bilang sebelumnya, yaitu tentang metode pembelajaran. PTK itu tujuannya itu untuk menciptakan siswa belajar aktif. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu belajar dengan Ayacut Channel. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Dan teman-teman, insya Allah akan ada video selanjutnya terkait dengan materi SKB. Insya Allah akan langsung kami share tentang ilmunya. Insya Allah akan bermanfaat bagi teman-teman yang akan ikut SKB, dan sama-sama kita akan belajar bersama Ayacut Channel. Terima kasih teman-teman atas dukungannya, dan sekali lagi jangan lupa subscribe dan like untuk terus mengikuti channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.